Kita lanjutkan lagi ya. Tadi Devi ya. Silakan Devi lanjutkan. Baik, Pak. Berikutnya gimana lagi nih? Itu 5N Terus? negatif dikurangi 6. Terus? 349 Ya. ditambah 6 Ya. sama dengan 5N. Ya. Kemudian? Lalu hasilnya itu 355. Ya. 355 sama dengan 5N. Ya, terus? Jadi hasilnya itu N sama dengan 71, Pak. 71. Ya, betul. Jadi jawaban soal ini adalah 71 ya. Jadi suku yang bernilai 349 adalah suku ke-71. Mana di sini nomor suku, mana nilai suku? Coba, Devi. Nomor suku mana, nilai suku mana? Devi? Baik, Pak. Tadi mana nilai suku, jaringan mana saya nomor jelek, Pak. suku? Mana nilai suku, mana nomor suku? Nomor sukunya 71. Ya. Untuk nilai sukunya 349. Ya, betul. Ya. Oke. Devi. Devi dapat skor 5. Oke. Sekarang lanjutkan lagi. Sekarang bagaimana ya? Bagaimana barisan aritmetika ini diterapkan ya dalam bidang ekonomi dan bisnis ya. Nah, sebagai contohnya saja ya, sebagai contoh ya, itu adalah bagaimana ya uang kita bertambah ya ketika uang kita ditabungkan di bank ya dalam bentuk deposito ya. Contohnya begini ya contohnya. Nah, secara umum penerapan dari barisan aritmetika ya itu diterapkan dalam bunga tunggal ya. Jadi ada bunga tunggal, ada bunga majemuk ya. Asal kita belajar bunga tunggal. Itu ada penerapannya ya. Nah, sebagai contoh begini ya. Sebagai contoh begini. Misalnya seseorang menabungkan uang di suatu bank dalam bentuk deposito. Yang tabungan adalah sebesar ya, 10 juta rupiah. Bunga deposito di bank tersebut misalnya ya adalah 5% pada tahun. Ya. 5% per tahun. Nah, sekarang apabila uang tersebut ya, didepositokan selama 7 tahun, berapakah
uang yang berapakah uang yang dapat diambilnya? Nah, ini satu contoh. Ya, satu contoh. Jadi anggaplah misalnya dia mulai menabungnya itu di tahun 2020 ya. Tahun 2020 ini ya ini anggaplah Januari lah ya. Januari 2020 ya. Ya, anggaplah 5 Januari. Nah, dia mulai menabung ya. Ya, mulai menabung itu sebesar 10 juta dalam bentuk deposito. Ya. Nah, maka kalau uang ini didepositokan selama 1 tahun ya, dan uang itu diambil ya di tahun 2021 ya, setelah 1 tahun, maka uang yang berhak diterimanya ya, ia berhak si penabung tersebut ya berhak menerima berapa? Yaitu 10 juta rupiah ditambah 5%. Ya kan setahun. 5% dikali 10 juta. Ya. Jadi 10 juta ditambah ya 5% ya dari 10 juta ya 500.000. Ya. Jadi 10 juta 500.000. Tapi seandainya uang tersebut dibiarkan ya, dibiarkan tidak diambil ya. Nah, baru diambilnya misalnya Januari 2022. Berarti sudah 2 tahun ya. Maka yang diterimanya berapa? Ya, itu 10 juta depositonya tadi yang ditabungkan ditambah 2 kali ya. Ditambah 2 kali 5% dikali lagi 10 juta. Ya. Nah, berarti 10 juta ditambah 1 juta, 11 juta. Ya, itu kalau 2 tahun. Ya. Sekarang kalau misalnya 3 tahun, dari 5 Januari 2023. Ya. Yang diterimanya berapa? Itu 10 juta pokok simpanannya ditambah 3 kali ya 5% dikali 10 juta. Ya, sama dengan kalau dihitung nanti adalah 11.500.000. Kita lihat pertumbuhan uang yang berhak diterimanya ya, mulai dari 10.500.000. Ini setelah 1 tahun ya. Setelah 2 tahun 11 juta. Setelah 3 tahun ya, 11.500.000 dan seterusnya. Ya. Jadi mulai dari 10.500.000 meningkat menjadi 11 juta, meningkat lagi menjadi 11.500.000 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalian bisa melihat ini adalah barisan apa? Ini. Barisan apa? Barisan aritmetika.
Siapa yang menjawab? Quinta. Quinta. Oke, Quinta. Quinta ya. Ini jawaban Quinta adalah ini adalah barisan aritmetika. Nah, suku awal berapa? Suku awal 10 juta. Ribu. Berapa Pak? Antar Pak. Bedanya Ya. 500.000. Ya, ini kan suku awalnya 10.500.000. Ya. Oh iya Pak. Nah, terus ini bedanya berapa? Ini kan dari satu tahun ke tahun berikutnya kan nambahnya sama 500.000. Ya, jadi setiap tahun itu bertambah 500.000. Ya, setiap tahun bertambah 500.000. Ya, nah sehingga itulah bagaimana barisan aritmetika diterapkan. Ya, Quinta dapat skor 3. Nah, lanjutkan lagi. Ya. Nah, sekarang bagaimana ya cara mencari bagaimana cara mencari uang yang berhak diterimanya ya setelah periode ke N ya atau setelah tahun ke N atau setelah bulan ke N. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita bisa gunakan rumus MN dengan M0 ya, ditambah dikali ya, kali 1 ditambah N dikali R. Ya. Nah, di sini M0-nya itu ya, itu adalah pokok tabungan ya atau pokok pinjaman ya. Pokok tabungan atau pokok pinjaman. Ya, tergantung orang itu menabung ya atau meminjam ya. Nah, kemudian MN ya, itu ada jumlah ya, yang berhak diterimanya, berhak didapatkannya ya, atau jumlah yang harus dikembalikan kalau meminjam ya, yang harus dikembalikan. Nah, di sini N-nya itu adalah banyaknya periode. Banyaknya periode simpanan atau pinjaman ya. Periode simpanan atau peminjaman. R-nya apa? Itu adalah suku bunga pada periode. Ya. Nah, sebagai contoh, di dalam kasus yang ini tadi, ya, yang mendepositokan 10 juta, kita bisa mempertanyakan, ya, berapa uang yang dapat diambilnya kembali, ya, apabila dia mendepositokan uang tersebut selama 20 tahun. Ya. Sebagai contoh seperti itu. Ya, berarti M0-nya yaitu ada pokok pinjamannya, ya, itu 10 juta. Nah, kemudian apa namanya itu? N-nya 20 tahun. Ya, tahun. Kemudian R-nya tadi berapa persen? 5% kan? 5% itu adalah 0,05 ya, per tahun. Ya. Nah, yang ditanya adalah M20. Sama dengan ya kita pakai rumus ini tadi. Ya, MN sama dengan M0 dikali 1 tambah NR ya. M0-nya 10 ya. Dikali 1 ditambah N. N-nya 20 ya. Dikali ya R-nya 0,05 ya, juta rupiah.
TM20 sama dengan ya 10 dikali ya. Nah, 20 dikali 0,05 ya. Itu 1 ya. Nah, ditambah 1 jadi 2. 10 kali 2 juta rupiah. Dengan ya 20 juta rupiah. Ya. Ini kan setiap tahunnya itu kan nambah 500.000 ya. Kalau 20 tahun ya, nambahnya dikali ya. 20 tahun dikali 500.000 per tahun. Sehingga total 20 juta rupiah yang dapat diterimanya. Jadi ini meliputi apa? Ya, meliputi 10 juta pokok pinjaman, pokok simpanan. Sisanya sebesar 10 juta lagi. Itu bunganya. Ya. Bunga selama 20 tahun. Kan setahunnya nambah setengah juta. Jadi ke 20 tahun nambah 10 juta. Ya. Itu. Ini adalah contoh penerapan dari apa namanya itu barisan aritmetika. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Ya. Pak, misalnya gini. Pak Adri meminjam uang pada Pak Burhan ya, sebesar 5 juta rupiah. Ya. Dengan bunga per bulan ya, 2%. Ya. Apabila Pak Adri mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya dua setengah tahun kemudian, ya, berapa yang harus dibayarkannya pada Pak Burhan? Nah, coba. Coba bisa menyelesaikan soal ini. Ya. Ya, pokok pinjamannya 5 juta. Ya, bunganya per bulan 2%. Pinjamnya selama 2,5 tahun. Berapa yang harus dibayarkannya? 8 juta, Pak. Ya, siapa yang menjawab? Pinta. Pinta. Pinta berapa jawabannya? 8 juta. 8 juta. Ya, coba kita periksa ya. Soalnya di sini N-nya berapa? Pinta N-nya berapa? Ini pakai. Pinta. Pinta N-nya berapa? Pinta nggak bisa melanjutkan. Ya. Oke. Di sini kita bisa menganggap N-nya itu ya, itu adalah 30 bulan. Ya. 30 bulan. Yaitu 2,5 tahun. Ya. 30 bulan. Nah, suku bunganya berapa? 0,02. Ya, ini per bulan. Ya. Nah, berarti yang ditanya adalah M0-nya
M0-nya berapa? 5 juta kan? Nah, sekarang yang tanya adalah M30. Masukkan ke dalam rumus itu tadi ya, M0 dikali 1 ditambah NR. Ini. M0-nya berapa? M0-nya 5 juta ya. Kali 1 ditambah NR ya. N-nya 30 dikali R-nya 0,02 ya. Juta. Berarti M30 sama dengan RP5 dikali ya. 30 dikali 0,02 adalah 0,6 ya. Berarti dikali 1,6. Ya. RP5, maaf, RP5. RP5 dikali 1,6 ya. Jadi M30 dengan 5 dikali 1,6, 8. Ya, 8 juta rupiah. Ya, pintar betul. Dapat skor 3. Oke. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, karena begini ya. Nah, di dalam contoh yang ini ya, ada minjam uang pada Pak Burhan 5 juta ini ya. Nah, ini bunga yang ditetapkan di sini adalah bunga tunggal ya. Ini bunga tunggal. Nah, tetapi kalau bunga yang dikenakan itu adalah bunga menjemuk ya, itu gimana? Ya. Apa ini bunga majemuk sekarang? Nah, maka ya, rumus yang dipakai ya, itu adalah Fn dengan P dikali 1 ditambah I ya, pangkat N. Ya. Nah, di sini yang digunakan adalah barisan geometri. Ya. Nah, di sini kalau kita bunga menjemuk, ya, maka yang ditanya di sini adalah F30 tadi kan. Ini masih sama nih. Ini masih sama. Nah, ini, ya. Ya, masih sama. Ya. Nah, di sini P 5 juta. Ya. Nah, sehingga kalau kita gunakan rumus ini, Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N, ya. Maka di sini kita dapatkan nilai F30. Ya. 30 sama dengan ya, PP5 ya, dikali 1,02 ya, pangkat 30. 1,02 pangkat 30 juta. Ya. Nah, itu sekitar berapa? Nah, kita hitung, kita gunakan Excel ya, misalnya saja kita gunakan Excel supaya lebih cepat menghitungnya. Nah, 5 juta dikali 1,02 pangkat 30.
dapat 9 juta lebih. Dengan RP 9056 ya. 9056 808 kira-kira. Ya, kira-kira. Nah, ya, jadi yang harus dibayarkan adalah 9.056.808 kira-kira ya. Kalau dikenakan bunga majemuk ya. Kalau bunga tunggal tadi 8 juta. Ya. Ini bunga tunggal 8 juta. Ini bunga majemuk. Kita lihat ya. Lebih mahal ya. Apa namanya itu bunganya jauh lebih besar ya daripada bunga tunggal ya. Nah, kenapa begitu? Ya. Yang jadi pertanyaan kenapa bisa begitu? Ya. Nah, ini cara yang sering dipakai oleh rentenir. Ya. Kalau kalian tahu rentenir, ya, itu seringkali menggunakan cara seperti ini. Ya. Bunga majemuk atau nama lainnya bunga berbunga. Ya. Jadi ketika pada prinsipnya di dalam bunga berbunga, ya, semua uang yang belum bisa dibayarkan, ya, baik pokok maupun bunga, itu dianggap sebagai bunga yang dianggap sebagai pokok simpanan, pokok pinjaman yang baru. Ya. Nah, cara ini sering dipakai oleh rentenir dan juga oleh kartu kredit. Ya. Kartu kredit juga menggunakan cara seperti ini. Ya. Nah, kita lihat ya, bagaimana bunga majemuk ini berlangsungnya seperti apa. Ya. Anggaplah begini, ya. Pokok pinjamannya, ya, misalnya saja, ya, itu 10 juta. Kemudian misalnya suku bunganya, ya, majemuk, misalnya saja, ya, misalnya saja, itu adalah 10% per tahun. Misalnya, ya. Nah, maka kalau uang ini dipinjamnya 1 tahun, ya, kalau uang ini dipinjamnya 1 tahun, maka yang harus dibayarnya berapa? Ya, ya itu F1 kalau 1 tahun. Ya, yaitu 10 juta. Ya, 10 juta ditambah 10% dikali 1 juta. Ya. Nah, jadi ini adalah nanti 1 juta atau 10 juta ya tadi? 10 juta ya, 10 juta. Sebentar saya 10 juta ditambah 10% dikali 10 juta. Nah, ya. 10% ditambah 10% kali 10 juta. Berapa? 11 juta. Nah, ini setelah setahun. Ya. Nah, sekarang misalnya yang pinjam uang ini belum sanggup bayar. Wah, Pak, saya nggak bisa bayar nih. Ya, 11 juta ini nggak bisa saya bayar. Ya. Nah, kemudian kata rentenir ini, ya udah nggak apa-apa, tahun depan. Ya, tahun depan. Nah, maka ketika tahun depan apa yang terjadi? Ya, maka sekarang, ya, kalau tahun depan itu dibayarkan, ya, 11 juta ini dianggap sebagai, ya, 11 juta ini dianggap sebagai pokok hutang yang baru. Ya, 11 juta ditambah 10%, ya, dikali 11 juta. Ya. Nah, ya, 10% dikali 11 juta itu berapa? 1.100.000. Ya. Nah, sehingga utangnya menjadi segini. Ya. Awalnya 10 juta, sudah jadi 12.100.000. Ya. Karena sekarang 11 jutanya dianggap sebagai pokok simpanan yang baru, pokok pinjaman yang baru. Ya. Nah, sekarang setelah 2 tahun, ya, setelah 2 tahun misalnya saja belum sanggup bayar orangnya, ya. Mohon maaf belum bisa bayar, ya, 12.100.000. Ya nggak apa-apa, tunda lagi tahun depan, ya. Tambah lagi 1 tahun. Ya. Nah, maka di dalam bunga majemuk, ya, angka 12.100.000 ini dianggap sebagai pokok hutang yang baru. Ya. Jadi ini 12.100.000
ditambah 10% dikali ya, dikali berapa? 12.100.000. Nah, ya. Nah, 10% dari 12.100.000 itu berapa? Ya. Yaitu 1.210.000. Ya. 10% dari 12.100.000, ya betul ya. Itu ada 1.210.000. Ya. Nah, sehingga di tahun ketiga ya itu menjadi 13.310.000. Ya, bertambah 1.210.000. Nah, demikian seterusnya. Ya. Sekarang bagaimana kalau sampai misalnya saja ya sampai 8 tahun ya, maka F8 yang kita hitung ya. Nah, cuma kan kalau satu demi satu kan lama. Ya, kalau satu demi satu gini kan lama. Nah, kita gunakan rumus ini. Nih, kita pakai rumus ini supaya lebih cepat ya. Nih. Nah, F8 ya berarti ini pokok pinjamannya adalah 10 juta ya dikali 1,1 ya pangkat 8 ya. Untuk maksudnya dari mana? Dari 1 ditambah 0,1 ya. Nah, ini pangkat 8 ya. Jadi F8 sama dengan LP 10 juta dikali 1,1 pangkat 8 ya. Kira-kira berapa? Ya. 10 juta dikali 1,1 pangkat 8. Kita gunakan Excel ya biar cepat. Ya. Nah, 10 juta kali 1,1 pangkat 8. P. Nah, 21.435.888 kira-kira. Lihat. Ya, dalam 8 tahun ya. Itu bunganya sudah melebihi pokoknya. Ya. Ini di sini apa namanya itu pokoknya 10 juta. Ya. Bunganya berapa? Ya. Bunganya 11 juta 435.888. Lihat. Ya, dalam waktu 8 tahun. Dalam waktu 8 tahun bunganya sudah lebih besar daripada pokoknya. Ya. Nah, itu. Ya, ini bunga namanya bunga majemuk seperti itu ya, bunga berbunga ya. Jadi semua uang yang belum dibayarkan baik pokok maupun bunga yang belum terbayar itu dianggap sebagai hutang yang baru ya. Jadi dijadikan sebagai pokok pokok simpanan pokok pinjaman yang baru ya. Seperti itu. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Ya. Nah, ini merupakan penerapan dari barisan ya, dari barisan geometri. Mengapa demikian? Coba kita lihat ini suku awalnya. Awal. Nah, ini rasionya. Ya, rasionya 1,1 ya. Dari 11 juta ke 12.100.000 itu kan dikali 1,1 ya. Nah, dapat 12.100.000. Nah, 12.100.000 dikali 1,1 lagi dapat 13.310.000. Jadi dari suku sebelumnya ke suku sesudahnya itu dikali 1,1 ya. Nah, dikali suatu bilangan yang tetap namanya rasio. Ya, kalau dalam barisan geometri itu ada yang namanya rasio ya. Nah, itu ada di website ya tentang itu ya. Nah, contoh gini ya.
Tapi saya lupa membahas barisan geometrinya ya. Contoh barisan geometri. Saya malah membahas dulu penerapannya. Ini penerapannya ya. Yang bunga majemuk ini adalah penerapannya, penerapan dari barisan geometri. Nah, tapi tentang barisan geometrinya sendiri, ya, tadi lupa dibahas ya. Yang seperti ini ya, 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. Ya, ini adalah suku awalnya berapa? Suku awalnya 3, rasionya 2. Dari suku pertama ke suku kedua, kan dikali 2 ya, 3 kali 2 6. 6 kali 2 12. 12 kali 2 24. 24 dikali 2 48 ya. Jadi adalah barisan geometri ya. Atau yang lain misalnya ya. 1000 ya. 500 ya. 150, 125 dan seterusnya. Ya. Ini adalah barisan geometri dengan suku awal 1000. Ya. Rasionya setengah. Ya. Dari 1000 ke 500 kan dikali setengah, ya. 1000 dikali setengah 500, 500 dikali setengah 150, 150 dikali setengah 125, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini rasionya setengah. Kalau yang pertama rasionya 2. Nah, kalau yang ini tadi, yang ini rasionya 1,1, ya. Dari 11 juta dikali 1,1 dapat 12 juta 100.000, ya. Dari 12 juta 100.000 dikali 1,1 dapat 13 juta 310.000, ya, dan seterusnya. Nah, rumus suku KN-nya bagaimana? Ya. Ya, suatu barisan geometri. Ini adalah UN dengan A dikali R pangkat N min 1. Ya. Ini rumus barisan jumlah parsial sampai dengan suku KN. Ya. Bisa ada 2 rumus ya. Yang pertama SN sama dengan A dikali ya, R pangkat N min 1. R pangkat N min 1 ya. Per R min 1. Nah, bisa juga ya. Satu lagi N sama dengan ya, A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ya. Tentu saja dengan catatan bahwa R-nya di sini tidak boleh sama dengan 1. Ya. Ini syarat. R-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya. Nah, konsep jumlah parsial untuk barisan geometri sama saja, ya, sama saja dengan barisan aritmetika. Ya. SN itu maksudnya adalah U1 ya, ditambah U2 ditambah U3